Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini si Etios ini ngambek ya. Jadi radiatornya itu bocor setelah kemarin dipakai perjalanan agak jauh ya. Jadi pada saat beli itu memang sudah ada kejanggalan ya di bagian radiator ini, yaitu pada saat dating pertama tangki reservoir ini selalu penuh. Nah, jadi harusnya kan batas atas itu ada di bagian situ, tapi ini sampai ke atas itu berarti airnya tuh luber ya. Jadi ada yang tidak beres, bisa jadi karena ada sumbatan ya di radiatornya itu. Nah, tapi selama ini saya selalu menghidupkan AC ya ketika kemana-mana. Jadi ketika AC dinyalakan itu fan akan muter terus, dan itu radiator sempat kembali menjadi normal selama 2000 km ini. Nah, kemarin itu saya pergi itu karena treknya di gunung, saya 180 km itu tidak menggunakan AC. Jadi kipas itu nyala ketika sensor itu membaca bahwa mesin ini panas, maka dia akan nyala kipasnya. Dan setelah sampai tujuan itu ternyata reservoir penuh, yang di bagian sini kosong. Nah, berarti itu sudah tidak benar ya. Lalu saya tambahkan coolant, pakai coolant. Setelah itu perjalanan saya lanjutkan sampai kembali itu saya menggunakan AC, dan kipas itu nyala terus. Ketika kipas nyala terus itu suhu stabil di 87 derajat Celcius menurut OBD ya. Kebetulan saya membawa OBD, lalu iseng saya cek ini berapa sih kipas nyala itu. Ternyata di mobil ini kipas itu nyala di 95 derajat. Nah, ini sudah nggak benar juga, karena seharusnya itu ketika saya membaca referensi itu kipas harusnya nyala di 87 derajat Celcius. Maka bisa disimpulkan yang pertama itu sensor panasnya itu bacanya telat, terus memerintahkan ke kipas untuk menyala itu disitu terlambat. Harusnya di 87 derajat jadi 95 derajat Celcius. Nah, otomatis ketika panas maka reservoir itu penuh karena apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu bludak itu apa ya? Kepenuhan karena panas, maka dia akan memenuhi reservoir ini. Nah, pada kemarin 3 hari tidak saya pakai, ternyata di bawah itu sudah seperti ini. Nah, seperti ini, dan saya cek kosong melompong. Terus saya isi dengan air biasa dan saya nyalakan, ternyata ada rembesan di bagian, mungkin di lower tanknya ya, lower tanknya kena. Dan setelah saya mencari referensi ke sana kemari, entah ini lower tanknya atau memang karena di kisi-kisinya sudah bermasalah ya, maka saya putuskan untuk membeli radiator aftermarket merek Trivindo. Radiator ini saya beli dengan harga Rp750.000. Nah, Rp705.000 ini yang aftermarket ya, merek Trivindo. Untuk yang asli kemarin saya sempat tanya, itu harganya sekitar 2,5 juta. Ya, cukup menguras kantong. Dan radiator ini saya dapatkan di Jogja harga segitu, namun kalau di online itu sekitar 605.000 itu ada, tapi tanpa ongkos kirim ya. Dengan ongkos kirim jatuhnya juga hampir sama, dan karena selisihnya tidak begitu banyak, saya memutuskan untuk membeli offline saja, karena nanti jika ada kerusakan klaim garansinya lebih mudah ketika offline. Garansi 2 minggu ya ini. Oke, mungkin akan saya
isi air biasa dulu, lalu nanti saya bawa ke bengkel radiator untuk mungkin pengecek termostatnya jalan apa enggak, terus sensornya itu masih bagus apa enggak, dan akan saya isi coolant lagi. Tetap akan saya isi coolant meskipun di forum beberapa bilang untuk mobil 5 tahun ke atas jangan pakai air biasa, tapi itu tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari ya. Jadi akan tetap saya kembalikan menggunakan coolant, mau hijau mau merah monggo, tapi saya lebih suka hijau. Oke, mungkin langsung saja kan saya ke bengkel radiator ya.
posisi AC dimatikan, kipas nyala, temperatur menurut OBD 100 derajat Celcius ya. Untuk sensornya itu katanya paknya yang ini. Nah, itu kalau masih nggak benar, mungkin sensornya ini saya ganti. Sensor water temp ya, water temp sensor. Harganya sekitar 150.000 kalau di toko online. Oke, ini kondisi setelah tadi dipakai untuk jalan sekitar 10 km. Kondisi AC menyala, untuk minimal 80, maksimalnya di 90-an ya. Jadi nggak tahu ini apakah sensor pembacanya salah apa bagaimana. Yang jelas tadi waktu suhunya terbaca 100 derajat lebih itu di sini belum nyala merah, dan kondisi mesin itu belum panas, jadi masih anget gitu. Jadi kalau kata tukang radiatornya, diagnosanya mungkin di sekitar situnya ya, di sekitar sensor OBD-nya yang bacanya salah ya. Oke, mungkin seperti itu dulu video pada kali ini, semoga tetap normal seperti ini ya. Nanti untuk perkembangan selanjutnya mengenai, saya belum bisa mereview bagaimana radiator ini bagus atau tidak karena baru saja masang ya. Mungkin nanti pemakaian 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan maka akan saya review ya. Untuk awalnya pendinginnya sekitar segini ya. Ini siang hari terik panas ini. Fan nyala itu di 9, anteng di 80 sampai 92 derajat Celcius ya untuk suhu mesinnya menurut OBD scannernya tadi. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.